Baik, selamat datang di PUD Podcast Ubah Diri bersama Grow with Sen. Dan ada update terbaru nih ya, ada update terbaru. Sebelum kita masuk ke materinya, aku mau kasih tahu dulu bahwa Grow with Sen itu sudah membuka format baru dari sesi konsultasi, yaitu konsultasi via chat, lewat chat WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya kamu konsultasi, mau booking sesi konsultasi bersama aku, bersama Sen, kamu bisa cek linknya, ada di beranda YouTube Grow with Sen atau di bio Instagram dan TikTok @growwithsen. Atau kamu juga bisa mengunjungi websitenya https://sociabus.com/growwithsen. Oke, nah kita masuk ke materi utamanya, cangar. Oke, dimana waktu aku take video ini, yaitu di bulan Mei tanggal 6 2026, cangar ini lagi dihebohkan lagi bahwa hampir ada korban ketiga, hampir ada korban ketiga yang mau melakukan diskon umur. Yang mana di bulan lalu itu sudah kejadian 2 pria melakukan diskon umur di jembatan Cangar. Oh ya, disclaimer dulu ya, tanpa mengurangi rasa hormat yang sudah melakukan diskon umur, aku menggunakan diskon umur sebagai sensor biar tidak di-ban oleh YouTube. Oke? Jadi ini bukan bercanda, ini adalah istilah yang paling aman biar bisa di-upload, bisa disebarkan edukasinya di YouTube gitu ya. Karena topik ini sangat sensitif. Nah, kita balik lagi ke cangar dan kejadian tersebut gitu ya. Buat yang belum tahu, cangar itu adalah bagian dari Kabupaten Mojokerto, di mana cangar itu adalah jalan untuk kalau misalnya kamu dari Mojokerto gitu, berangkatnya dari kota Mojokerto dan sekitarnya, dan kamu mau pergi ke Malang, kamu melewati cangar ini. Dulu cangar itu terkenal dengan jalannya yang ekstrim, oke? Yang naiknya itu ekstrim, naik tanjakan ya, naikan turunan ekstrim, tanjakannya ekstrim gitu. Tapi perihal kejadian ini, cangar tidak hanya terkenal dengan tanjakan yang ekstrim, tapi berkaitan dengan diskon umur ini. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa dalam 1 bulan itu ya, dua pria itu memutuskan untuk melakukan yang namanya diskon umur? Well, yang mana dengan stigmanya gitu ya. Stigmanya adalah pria itu harus kuat secara fisik, kuat secara mental, pria punya tanggung jawab besar ya. Dan kalau misalnya diperhatikan juga, para korban itu sekitaran umur 20, 24, 25, yang mana itu juga ada korelasinya, ada hubungannya dengan quarter life crisis gitu ya. Quarter life crisis itu udah case beda lagi tuh ya. Itu adalah sebuah fase manusia, lebih tepatnya kayak pria dan wanita, sudah mulai masuk ke transisi gitu loh, transisi dari pikiran remaja ke pikiran dewasa, dimana di umur segitu 25 ke bawah atau ke atas gitu ya, seseorang itu merasa tertekan dan merasa kayak harus menemukan jati diri juga, sudah dituntut untuk sebisa mungkin realistis. Oke. Jadi tekanannya bisa dari keluarga, bisa dari sosial, bisa dari pertemanan gitu ya. Quarter life crisis aku sendiri gitu ya, aku juga pernah merasakan hal itu gitu. Kayak di umur 25, pas umur 25, umur 24 itu kayak bertarung gitu loh, antara untuk mengikuti cita-cita atau realistis bekerja, yang mana menurut aku di tempat yang membosankan gitu ya. Pilihannya itu tuh. Terus belum lagi ngelihat teman-teman yang sejawat gitu, yang seumuran, sudah berkarir ya, sudah punya
uang gitu, udah ya secara finansial tuh sudah mandiri gitu loh. Aku juga pernah merasakan hal itu gitu. Dan memang ada beberapa kali ada pikiran untuk melakukan hal itu, tapi no gitu. Aku memutuskan untuk tidak melakukan itu karena hidup masih bisa untuk diperjuangkan gitu. Oke. Hanya saja aku kurang tahu caranya bagaimana. Ya. Baik. Menurut data nih ya. Menurut data aja kamu bisa googling gitu ya. Survei orang-orang yang sudah atau melakukan percobaan untuk mendiskon umurnya. Nggak usah di dunia dulu deh, di Indonesia deh. Itu kebanyakan pria. Tapi kalau misalnya mau di level global pun, itu pun juga pria yang paling besar. Orang yang melakukan diskon umur, bahkan termasuk percobaannya. Kenapa? Ini menurut analisa pribadi, menurut pengalaman dan pengamatan pribadi gitu ya. Kenapa tindakan mendiskon umur ini lebih banyak dilakukan oleh pria? Dan kalau misalnya kamu yang mendengarkan ini adalah seorang pria, dengarkan baik-baik juga ya. Menurut pengalaman, menurut pengamatan pribadi, kenapa pria yang paling besar ya, menurut data paling besar dia melakukan untuk diskon umur adalah sebenarnya banyak faktor dari society yang seperti aku bilang tadi, stigma bahwa laki-laki harus kuat secara fisik, harus kuat secara mental, harus bertanggung jawab, dimana itu berefek ke hal-hal lainnya gitu. Kayak kalau misalnya kita curhat ke tongkrongan gitu ya, kita curhat masalah kita nih, kita ceritakan masalah kita gitu. Di tongkrongan pun juga nggak didukung, tidak diakui, tidak divalidasi, tidak didengarkan gitu. Kebanyakan, lu mah enak bro, lah gua gimana, gua lebih sakit men, tapi gua tetap jalan, gua tetap berusaha gitu. Yang mana kita tuh cuman butuh temen cerita biasanya untuk mengeluarkan unek-unek gitu ya. Tapi gitu ya, memang untuk mengeluarkan unek-unek sendiri itu tidak harus cerita, kan harus diakui ya. Di tongkrongan pun juga sulit kalau misalnya kita mengandalkan orang lain untuk mendengarkan cerita kita gitu loh. Ada yang mau mendengarkan cerita kita. Kita harus milih banget ya, kita harus memilih banget orang-orang yang mau mendengarkan cerita kita dan bisa lebih objektif gitu, dan berempati tentu saja. Kalau misalnya kamu kesulitan untuk menemukan tongkrongan atau teman yang mau mendengarkan cerita kamu gitu ya, kamu bisa melakukan banyak hal sebenarnya ya. Kamu bisa minta bantuan ke psikolog, minta bantuan ke psikiater gitu. Kalau misalnya permasalahan kamu adalah uang nih gitu, aduh aku nggak ada uang buat ke psikolog, buat ke psikiater. Oke, kamu bisa yang namanya nulis, journaling. Kamu curhat di buku atau di kertas gitu ya. Jadi gini, kita terutama mungkin kebanyakan orang mengandalkan cerita. Memang dengan cerita itu emosinya lebih keluar sih gitu. Cuman kan kita perlu orang lain nih, kita perlu orang lain untuk mau dan mampu mendengarkan masalah-masalah kita, mampu untuk mendengarkan dan berempati terhadap kitanya gitu loh. Padahal kita itu cuman cerita doang kan, kita kan pengennya cuman cerita doang dan tidak butuh kayak motivasi yang gimana gitu. Biasanya orang-orang yang punya banyak masalah itu cuman pengen didengerin doang. Jadi buat kamu yang saat ini mental health-nya sehat gitu ya, dan kamu ngelihat temen kamu yang lagi pengen cerita dan kayak lesu, letih gitu ya, kayak jalan aja diseret gitu ya, coba kamu ajak dia ngobrol, biarkan dia mengeluarkan unek-uneknya gitu loh.
Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa nolong temen kamu atau nolong keluarga kamu gitu. Dan untuk teman-teman yang misalnya selama ini aku tuh nggak pandai untuk mengungkapkan cerita, aku nggak pandai untuk mengungkapkan emosi. Kalau misalnya kamu ngerasa nggak pandai untuk mengekspresikan emosi kamu, mengeluarkan unek-unek kamu gitu ya, atau mungkin kamu ada rasa malu untuk menceritakan masalah kamu gitu, ya udah, kamu bisa cerita ke jurnal, tulis di buku gitu ya. Kamu beli tuh satu buku murah aja, beli berapa buku, berapa sih, 10.000 atau 15.000 gitu. Kamu tulis, keluarkan semua unek-unek kamu di situ. Kalau misalnya kamu nggak nyaman cerita dengan orang, oke? Atau kamu bisa juga pakai voice note. Kalau misalnya kamu nggak suka nulis, kamu pakai voice note. Kayak ngomong sendiri di HP gitu, keluarin unek-uneknya. Walaupun aku menyarankan nulis ya, karena ketika kamu nulis itu kamu benar-benar mengekspresikan apa yang kamu rasakan gitu, karena ada gerakan tangan juga kan itu. Apalagi sebenarnya banyak ya untuk bisa mengekspresikan emosi. Jadi intinya gini, memang tiap orang macam-macam ya alasan untuk mau mendiskon umurnya gitu. Tapi ini aku pribadi ya, keinginan aku pribadi adalah bertahanlah. Kamu boleh nangis, kamu boleh sedih, kamu boleh kayak kesel, kamu boleh marah, tapi bertahanlah. Oke? Dan lakukan sesuatu. Kamu bisa, kalau misalnya kamu ada kuota gitu ya, kan mungkin kamu udah diskusi ke ChatGPT juga, atau mungkin kamu udah cari-cari di YouTube atau di platform manapun gitu ya, untuk berusaha biar kamu lebih enak gitu ya. Teruskan, ikhtiar, oke? Tetap usaha untuk tetap hidup, karena Allah, karena Tuhan itu mencintai kamu, sayang sama kamu. Dan aku akan memberikan perspektif lain. Kalau misalnya kamu saat ini lagi merasakan kesedihan yang mendalam, atau mungkin lagi depresi, atau lagi ada pikiran untuk mendiskon umur kamu, kan aku juga belajar tentang spiritual ya, ini sharing aja. Yang namanya spiritual awakening atau kebangkitan spiritual itu terbentuk dari kita saat di kondisi paling bawah. Dan ketika kamu lagi di kondisi paling bawah ini, jangan pura-pura kuat, gak usah sok kuat. Aku sarankan itu. Dan serahkan semuanya pada Allah, pada Tuhan. Jika kamu memiliki Tuhan, jika kamu masih percaya sama Allah, lepaskan semua. Oke, curhat sama Allah. Ya Allah, sumpah aku gak kuat ya Allah, tolong ya Allah, aku udah gak kuat, bantu aku. Ketika kamu udah pasrah, Allah bakal bantu. Tahu gak kenapa kesannya Allah atau Tuhan itu kayak tidak bantu gitu? Karena selama ini kita merasa sok kuat, kita merasa bahwa kita tuh baik-baik aja, kita denial. Sebenarnya kita itu udah babak belur, tapi dikuat-kuatin gitu loh. Ya karena stigma itu tadi yang seperti aku bilang di awal, stigma bahwa laki-laki itu harus kuat secara fisik dan mental. Itu aku juga nggak setuju tuh, stigma kayak gitu tuh. Maksudnya itu stigma dari mana? Gara-gara stigma itu, yang ada malah mendiskon umur gitu. Jadi aku mau mengingatkan untuk kamu semua, ini nggak cuman laki, tapi perempuan juga. Kalau misalnya kamu udah nggak kuat, udah nggak usah sok kuat gitu loh. Oke, nggak usah denial kalau misalnya kamu tidak baik-baik aja. Oke, karena gini,
aku juga kan seperti yang aku bilang tadi, aku belajar tentang spiritual, di mana aku dan istriku itu membentuk komunitas yang namanya Safe Space. Kamu bisa cek di Instagramnya safespace.mck. Komunitas itu berdiri di tahun 2025. Oke, kira-kira kayaknya di bulan Juni atau Juli gitu. Pemicunya adalah karena sudah ada 2 kejadian diskon umur di Rolak Songo. Aku memutuskan untuk membuat komunitas Safe Space itu karena aku mempelajari bahwa jika satu tempat mengalami suatu kejadian yang berulang yang lebih dari 3 kali, itu akan menjadi pola. Itu adalah yang aku pelajari dari belajar tentang spiritual. Jadi jika ada satu tempat mengalami suatu peristiwa atau kejadian yang berulang, itu akan menjadi pola. Dan aku gak mau waktu itu Rolak Songo itu menjadi tempat yang menyeramkan, mencekam. Karena jujur aja ya, ketika aku di Rolak Songo, aku mendapatkan ketenangan, aku mendapatkan kedamaian. Kenapa? Karena ketika pintu rolaknya itu dibuka, aku mendengar suara air yang konstan. Yang mana suara air yang konstan itu akan ibaratnya mengubah gelombang otak kita menjadi alfa. Kalau misalnya kamu pernah dengar lagu atau sound meditasi gitu ya, yang wave, brain wave kayak gitu, itu kan suara yang konstan, itu menenangkan. Apalagi ini alam gitu loh, dari rolak sendiri ya, suara air yang ketika pintu rolaknya dibuka itu suaranya kan konstan tuh, itu healing banget. Itu tempat healing, buat aku adalah tempat healing. Dan aku gak mau Rolak Songo itu jadi tempat yang intensinya adalah hal yang mencekam, tragedi. Dan sayangnya ya, ketika aku dan istri sudah pindah ke Surabaya, komunitas Safe Space ini sudah, ya bahkan aku dan istriku itu sudah pamit gitu loh di Instagram safespace.mck. Aku sudah pamit bahwa program-program yang biasanya diselenggarakan oleh Safe Space seperti Rabu Mental Break gitu ya, dimana itu adalah wadah untuk cerita teman-teman, untuk warga Mojokerto berkeluh kesah gitu ya, cerita keluh kesahnya, curhat dan macam-macam, konsultasi, itu dihentikan setiap hari Rabu gitu. Nah, ketika kita pindah ke Surabaya, kok kejadian lagi yang cangar ini gitu loh. Dan 2 orang lagi sudah melakukan diskon umur. Seperti yang aku bilang tadi, jika satu tempat mengalami peristiwa atau kejadian yang sama, itu akan menjadi pola. Dan untungnya ya, ketika aku dan istriku pindah ke Surabaya, ada relawan yang menjaga di jembatan cangar itu, yang mana hampir mau ketiga kalinya nih itu ditahan. Langsung diajak, yuk mas, jangan lompat yuk. Untung. Jadi aku kalau misalnya relawan mendengar hal ini, terima kasih banyak gitu ya. Karena aku sudah di Surabaya, jadi nggak bisa mengadakan event rutin dari Safe Space untuk menyediakan tempat curhat, menyediakan wadah untuk bercerita gitu ya. Jadi aku pribadi sangat terbantu atas teman-teman yang mau menjadi relawan gitu ya. Nah, ini pun juga gimana ya, Mojokerto ketika saya gini nih, Safe Space Mojokerto itu terbentuk karena ada 2 kejadian diskon umur di Rolak Songo dan di Cangar yang masuk Kabupaten Mojokerto. Itu juga udah 2 kali dalam 1 bulan, 2 kali kejadian diskon umur. Belum lagi ada
kasus-kasus yang belum tidak terdengar gitu loh. Belum lagi kasus-kasus yang mungkin masuknya di berita lokal atau bahkan tidak masuk berita sama sekali. Apakah kesadaran kesehatan mental di Mojokerto dan sekitarnya itu kurang? Ya mungkin bisa jadi kurang karena terlalu banyak kejadian seperti itu gitu loh. Tapi apa yang aku lihat waktu aku mengantar istriku ke SPKJ atau spesialis kejiwaan, ketemu psikiater, itu udah rame loh. Jadi kadang aku juga aku harus bersyukur atau miris ya. Ya kayak bersyukurnya tuh karena akhirnya warga Mojokerto itu sadar tentang kesehatan mentalnya. Udah nggak malu lagi, bahkan ada orang tua gitu ya, ada orang tua yang sudah mbah-mbah gitu, yang sudah kakek nenek gitu ke SPKJ. Terus mirisnya adalah ya karena banyak itu, berarti sebanyak itu gitu loh sebenarnya orang itu butuh yang namanya kesehatan mental gitu loh. Mungkin untuk saatnya untuk kota Mojokerto dan sekitarnya, Kabupaten Mojokerto juga, pola pikirnya mungkin bisa diubah ya, bisa diubah dan mulai belajar tentang kesehatan mental. Seberapa penting kesehatan mental? Ini penting banget kesehatan mental. Kita mikir ya, di era modern ini yang paling penting itu adalah kerja, uang gitu. Kalau misalnya kesehatan mental kita keganggu, ya gimana kita bisa bisa kerja, bagaimana kita bisa mendapatkan uang gitu loh. Ya, jadi kesehatan mental ini penting banget. Bahkan aku percaya bahwa kesehatan mental itu adalah salah satu hal yang paling penting. Itu yang akan membuat rezeki kamu lancar. Karena balik lagi aku belajar spiritual juga. Jadi orang yang banyak ngeluh, orang yang banyak ngersuluh, atau bahasa gampangnya tuh yang vibrasinya negatif, auranya negatif, itu cenderung seret rezeki, uangnya dikit, kesehatannya keganggu, kesehatan fisik gitu ya. Coba lihat kalau misalnya orang yang kesehatan mentalnya bagus, entah kenapa duitnya itu banyak gitu dan halal. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada warga Mojokerto dan sekitarnya ya, kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ataupun daerah manapun lah ya, kalau misalnya kamu lagi marah, lagi kesel, lagi capek soal hidup ini gitu ya, nggak usah sok kuat, serahkan semua pada Allah, pada Tuhan. Kalaupun misalnya kamu nggak percaya sama Tuhan ya, misalnya nih kamu nggak percaya sama Tuhan, udah kamu istirahat dulu dengan cara akui bahwa kamu emang nggak kuat. Saat ini kamu nggak kuat, udah nggak kuat lagi, udah capek. Tapi bukan berarti kamu harus diskon umur. Masih ada jalan lain. Banyak solusi sebenarnya. Hanya saja solusi itu bisa kamu dapetin kalau pikiran kamu jernih. Jadi kalau misalnya pikiran kamu udah mulai banyak, udah mulai ganggu, berhenti dulu, berhenti sejenak, tenangkan diri kamu. Rolak Songo, Cangar, atau mungkin tempat-tempat lainnya itu indah, itu manfaatkan jadi tempat healing kamu. Oke? Manfaatkan untuk tempat kamu merenung, untuk refleksi, untuk menemukan solusi-solusi yang ada, yang kepikiran. Ingat, solusi itu datangnya dari pikiran yang jernih. Dan tempat-tempat yang tadi aku sebutin seperti Cangar, Rolak, terus mungkin loteng rumah gitu ya. Atas atap rumah aku biasanya kalau healing sore-sore gitu ya, di rumah mertua dulu aku ke atas. Aku melihat langit. Oke, melihat langit sore, melihat senja. Itu tenang. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa Cangar itu adalah tempat yang cocok untuk merenung, untuk refleksi, lakukan itu. Tapi nggak usah yang namanya lompat-lompat, diskon umur. Kalau misalnya kamu mau ke Rolak Songo untuk healing, silahkan. Untuk healing ya, untuk menenangkan diri, silahkan. Tapi tidak untuk diskon umur. Atau mungkin ada tempat lain yang menurut kamu itu tenang,
monggo silakan. Kalau misalnya cara kamu healing dengan mendaki gunung, silakan mendaki gunung. Jadi intinya gini loh, tempat-tempat itu ya netral. Cangar, rolak, gunung, atau atap rumah itu netral. Bahkan itu bisa jadi media kamu untuk menenangkan diri, untuk refleksi, untuk merenung, untuk pikiran kamu jernih, untuk mendapatkan sebuah solusi yang bagus, yang tepat buat masalah kamu. Oke. Dan kalau kamu punya rezeki, silakan konsultasi ke psikolog, ke psikiater. Kalau misalnya kamu ibaratnya nggak punya uang sama sekali gitu ya, silakan kamu menulis, journaling, cari kertas, sobek juga nggak apa-apa. Atau mungkin kamu mau gambar, coret-coret, bebas. Yang penting emosi kamu itu jangan dipendam. Emosi kamu itu harus diekspresikan, harus dikeluarkan. Bentuknya, medianya macam-macam, gitu ya. Semoga podcast ini bisa menyadarkan banyak orang, nggak cuman orang Mojokerto, orang Cangar, atau Mojokerto dan sekitarnya, tapi ini didengarkan oleh banyak orang. Aku harap ya. So, terima kasih sudah mau mendengarkan. Jangan lupa subscribe @growwithsen dan follow TikTok dan Instagram @growwithsen. Dan kalau misalnya kamu butuh konsultasi, aku sudah menyediakan konsultasi via chat. Kamu bisa aman, bisa tenang, kamu bisa mikir mau ngomong apa, dan aku akan membantu kamu apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana solusinya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.